semoga kehidupan kita di tahun baru ini lebih baik daripada tahun-tahun kita yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun baru ini better than before, lebih baik daripada sebelumnya? Setidaknya ada 3 sikap utama, ada 3 sikap terbaik yang harus kita hadirkan agar kehidupan kita di tahun ini lebih baik dan lebih bahagia. Yang pertama, sikapnya adalah muhasabah. Jadikan momentum tahun baru ini sebagai momentum untuk muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya menghitung-hitung, melihat-lihat, mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan di waktu yang kemarin sebagai kebaikan untuk waktu kita yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan dengan iman. Duhai orang-orang yang beriman. Yang disapa adalah orang beriman. Apa perintah Allah? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, dan perhatikanlah nafsun ma qaddamat lighad, setiap di antara kamu sekalian dengan apa yang telah kalian lakukan kemarin untuk hari esok. Allah yang perintahkan kita muhasabah. Allah yang perintahkan kita untuk mengintrospeksi diri atas apa yang pernah kita lakukan. Untuk apa? Untuk perbaikan di waktu yang akan datang. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang akan pandai melihat kesalahan dirinya sendiri. Orang yang pandai bermuhasabah adalah orang yang senantiasa menjadikan setiap detak-detiknya, hari-harinya kebaikan dan perbaikan. Kenapa? Karena orang yang pandai bermuhasabah tahu hidupnya bukan tentang di dunia saja, tapi hidupnya untuk kehidupan pasca dunia ini. Seperti halnya kita tahu, setidaknya manusia dalam hidupnya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam kubur, yang keempat, yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam kiamat, yang keenam alam dibangkitkan, yang ketujuh alam dikumpulkan, yang kedelapan alam ditimbangkan, yang kesembilan alam dihitungkan, yang kesepuluh alam diberikan syafaat pertolongan, yang ke-11 alam diperjalankan di sebuah jembatan, alam 12 alam ditentukan akhiratnya, surga atau nerakanya. Maka orang yang bermuhasabah tahu dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Maka saat dia diizinkan bertemu dengan tahun yang baru, dia pastikan muhasabah. Dia lihat dosa yang pernah dia lakukan, dia lihat maksiat yang sering dia kerjakan, dia lihat kira-kira perintah Allah mana yang belum dia tunaikan. Maka dia tidak akan sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena aibnya pun begitu banyak. Jauh kesombongan dari orang yang pandai bermuhasabah. Dan ini penting. Jangan merasa soleh, harusnya merasa salah. Karena merasa soleh itu salah, dan merasa salah itu soleh. Maka orang yang pandai bermuhasabah akan menjadikan sikap terbaiknya untuk memasuki tahun baru itu dengan penuh kebaikan. Maka sikap yang kedua setelah dia muhasabah, sikapnya adalah hijrah. Apa itu hijrah?
Secara bahasa, hijrah ada 4 maknanya. 1, hijrah itu artinya melangkah. 2, hijrah itu artinya berpindah. 3, hijrah itu artinya berubah. 4, hijrah itu artinya meninggalkan. Orang yang hidupnya ingin lebih baik, pasti saat dia diizinkan bertemu dengan tahun baru, dia hijrah. Dia melangkah menuju langkah yang lebih baik. Dia berpindah dari keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Dia berubah, dia memperbaiki diri. Dari yang sebelumnya belum baik jadi baik, dari yang sebelumnya tidak taat jadi taat, dari yang sebelumnya bergelimang dengan maksiat, tinggalkan maksiatnya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Maka orang yang berhijrah itu lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kenapa? Karena orang yang berhijrah tahu ketika dia meninggalkan sesuatu yang haram, sesuatu yang buruk karena Allah, maka Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Perhatikan dengan iman. Surat Al-Baqarah ayat 218. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Perhatikan kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, imannya sungguh-sungguh, hijrahnya sungguh-sungguh, jihadnya sungguh-sungguh karena Allah. Lihat balasannya, ulaika yarjuna rahmatullah. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mengharapkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka tolong catat baik-baik, siapapun saat ini yang sedang meninggalkan sesuatu yang buruk karena Allah, percayalah Allah sedang mencintaimu. Ketika engkau berani melangkahkan kaki pada satu kebaikan, Allah sedang mencintaimu. Maka mohon maaf. Ketika Allah mencintai hambanya itu, bukan Allah ngasih dunia, bukan Allah ngasih harta yang banyak, bukan Allah ngasih pangkat jabatan tinggi, bukan Allah kasih derajat dunia yang seakan-akan membahagiakan, bukan. Kalau semua itu menjadikan kita jauh dari Allah, itu bukan tanda cintanya Allah. Justru Allah sedang murka kepadanya. Maka itu disebut dengan istidraj. Apa itu istidraj? Satu keadaan yang seakan-akan diangkat derajatnya, padahal itu adalah ranjau yang akan menjatuhkanmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ciri ketika Allah memalingkan cintanya kepada seorang hamba apa? Allah berikan dunia kepada hamba tersebut, tapi dengan diberikan dunia, hamba itu makin jauh dari Allah. Hamba itu makin sering berbuat maksiat kepada Allah. Hati-hati, Allah sedang memalingkan cintanya kepada dirimu. Tapi saat engkau makin dekat dengan Allah, taat kepada Allah, mungkin hartamu hilang, mungkin jabatanmu hilang, mungkin pangkatmu hilang. Tapi di saat yang bersamaan engkau makin dekat dengan Allah, maka Allah sedang mencintaimu. Hijrah, ayo perbaiki. Yang sebelumnya pemarah berubah jadi pemurah. Yang awalnya pengejek berubah jadi pengajak. Yang awalnya pelit berubah jadi dermawan. Yang awalnya pembenci berubah jadi penyayang. Yang awalnya nggak pernah sholat berjamaah ke masjid, ayo berubah. Yang awalnya tidak mau sedekah, ayo berubah.
Semua harus berubah, dan itu ciri dan tanda orang itu berhasil, sehingga dia layak mendapatkan kebaikan di tahun baru Hijriah ini. Sampai yang terakhir, orang yang ingin lebih baik hidupnya, maka sikapnya adalah istiqomah. Apa itu istiqomah? Istimror, berkelanjutan. Bahagia sekali orang yang istiqomah dalam hidupnya. Setiap manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua yang berilmu rugi kecuali orang yang beramal. Semua yang beramal rugi kecuali orang yang ikhlas dalam amalnya. Dan semua yang beramal pun berpotensi rugi kecuali orang yang istiqomah dalam amalnya. Sampai kapan? Sampai husnul khatimah. Maka buah dari istiqomah pasti kebahagiaan. Buah dari istiqomah pasti kelapangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maksudnya apa? Dia beriman, dan orang itu istiqomah di jalan Allah. Perhatikan, maka akan turun kepada malaikat, seraya malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan sedih, jangan gelisah. Dan Allah akan berikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan apa? Dengan surga yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqomah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, Ustaz, mengapa hidup saya terasa berat? Ustaz, kenapa masalah seakan-akan datang silih berganti dan kita berat menjalaninya? Satu jawabannya, boleh jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang maha besar. Saya ulangi, tidak ada masalah yang besar selama kita bersama dengan Allah yang maha besar. Yang bikin jadi berat karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tahun baru 1445 Hijriah ini jadi awal perbaikan yang terbaik untuk kehidupan kita. 3 sikap. 1. Muhasabah. 2. Hijrah. 3. Istiqomah. Muhasabah atas apa yang telah terjadi. Hijrah untuk yang sedang kita jalani. Istiqomah, kita berharap kebaikan setelah apa yang kita jalani. Sanatu isna asyara syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang statusnya dinisbatkan oleh Nabi sebagai Asyhurul Hurum atau bulan yang mulia. Apa saja? Salah satu sardun, 3 diantaranya beriringan. Yang pertama adalah Fadzul Qa'dati, Fadzul Hijjati wa Muharram. Yang beriringan dari Asyhurul Hurum adalah pertama Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah dan Muharram. Kemudian wawahidun sardun, yang satu itu terpisah, yaitu adalah Syahrul Rajab. Maka teman-teman sekalian, menyambut tahun baru bukan sekedar memperingati pergantian tahun saja, akan tetapi ini adalah salah satu bentuk kita akan memasuki 1 bulan yang bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan tersebut. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafidh, beliau menerangkan tentang apa saja yang perlu kita lakukan untuk menyambut pergantian tahun tersebut. Secara umum ada 4 hal yang penting untuk kita lakukan. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk melakukan puasa. Dikatakan dalam kitab Kanzun Najah wa Surur, Nabi Muhammad bersabda, man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min Muharram
ja'alahu Allahu ta'ala lahu kaffarata khamsina sanah wa shaumu yaumin minal muharram bisaumi salasina yauman. Yang artinya adalah barang siapa yang melaksanakan puasa di akhir dari bulan Dzulhijjah, kemudian awal atau tanggal 1 dari bulan Muharram, maka Nabi bersabda, Allah akan menjadikan puasa tersebut sebagai kafarah, penebusan dosa selama 50 tahun. Sedangkan puasa sehari di bulan Muharram itu setara pahalanya dilipat gandakan oleh Allah layaknya puasa selama 30 hari. Maka teman-teman sekalian, pastikan kita akhiri tahun ini dengan melakukan ibadah, yaitu berpuasa dengan niat untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian usahakan juga di tanggal 1 Muharram juga kita melakukan puasa. Jadi pertama, kita dianjurkan untuk berpuasa baik sebagai penutup tahun ataupun pembuka tahun. Yang kedua, para salafun saleh mengajarkan kita untuk menutup tahun, yang mana dalam Hijriyah penutupan tahun itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Maka dianjurkan selepas asar di hari terakhir dari bulan Dzulhijjah, kita dianjurkan untuk berkumpul ataupun bermunajat, merenungi apa yang sudah kita lakukan setahun yang lalu. Bagaimana kita mungkin melakukan kebaikan, tapi kita nggak tahu kebaikan kita diterima atau tidak. Dan kita melakukan salah, kita melakukan dosa yang tak terhingga jumlahnya, bahkan kita nggak tahu. Kita udah lupa, tapi Allah tidak pernah lupa dengan itu semua. Maka mari penutupan tahun ini kita jadikan sebagai momentum untuk bertafakkur kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, semoga apa yang telah berlalu dari tahun 1441 Hijriah ini, semua amal-amal kita diterima oleh Allah, kemudian dosa-dosa kita, maksiat kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dianjurkan bagi kita yang kedua untuk membaca doa akhir tahun selepas asar menjelang maghrib di hari terakhir bulan Dzulhijjah. Kemudian yang ketiga, mari kita lanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, dengan membaca zikir, dengan melakukan ibadah di ma bainal isya'ain, dan dianjurkan bagi kita untuk mengawali tahun dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kebaikan. Semoga tahun yang akan datang kita menjadi orang yang lebih istiqomah, senantiasa diberi kesehatan, dan berbagai doa-doa kebaikan marilah kita sampaikan kepada Allah di malam pertama dari bulan Muharram. Jadi yang pertama, kita dianjurkan puasa. Yang kedua, kita dianjurkan membaca doa akhir tahun. Yang ketiga, kita dianjurkan membaca doa awal tahun. Yang keempat, kita dianjurkan untuk memperbanyak tafakur sembari mengamalkan apa yang dikatakan oleh seorang ulama yang terkenal di Jaziratul Arab, di Makkah Al-Mukarramah. Beliau bernama As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bagaimana beliau membiasakan dan mengajarkan kepada santri-santrinya setiap malam 1 Muharram atau malam 1 Asyura, malam 1 bulan yang di situ ada hari Asyura alias 1 Muharram, malam 1 tahun baru, beliau mengajarkan kepada santrinya untuk meminum susu, di mana susu merupakan sesuatu yang dicintai oleh para nabi dan sahabatnya. Dan di malam pertama kita niatkan meminum susu yang murni, diniatkan tafaulan supaya 1 tahun yang akan datang hari-hari kita dijernihkan oleh Allah sejernih susu yang kita minum. Dan setahun yang akan datang hari-hari kita penuh manfaat, sebagaimana manfaat kebaikan yang ada dalam susu tersebut. Oleh karena itu teman-teman, mari kita akhiri tahun ini dengan kebaikan, dan pastikan kita awali tahun ini dengan kebaikan pula. Insya Allah hari-hari yang kita lalui di tahun 1441, kalaupun ada salah, moga-moga diampuni oleh Allah, dan moga-moga di hari-hari yang akan mendatang di tahun 1442 kita dijadikan oleh Allah hamba yang semakin baik, hamba yang semakin istiqomah dalam beribadah, semakin waspada akan maksiat. Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa menuntun kita, memberikan taufik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Kullu amin wa antum bi khair. Moga-moga dengan tahun baru ini kita menjadi manusia yang lebih baik dan semakin baik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.